Shalom, puji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Kita mau memuji dan menyembah Dia. Tuhan Yesus, saat ini kami kembali menghadap hadirat-Mu, merendahkan diri di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan, buat segala kasih-Mu, buat segala kemurahan-Mu. Tuhan, sebentar kami anak-anak-Mu akan memuji dan membesarkan nama-Mu. Jamahlah dan lawat setiap kami ya Tuhan. Karena kami percaya ketika Engkau ada, Engkau hadir, maka sesuatu yang ajaib, yang besar, mujizat-Mu akan Kau nyatakan. Kami undang Kau ada di tempat ini, Engkau boleh menjamah dan melawat setiap kami. Kami memuji Engkau dan meninggikan Engkau, sebab Engkau Allah yang layak kami puji. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, mari kita pujikan lagu dalam bahasa Jawa, eling-eling manungso bakale mati. Eling-eling manungso bakale mati. Eling-eling ning donya pira lawase. Eling-eling bondo donya ora langgeng, gesang langgeng namung derek Gusti. Eling-eling manungsa bakale mati. Eling-eling ning donya pira lawase. Eling-eling bondo donya ora langgeng, gesang langgeng namung derek Gusti. Eling-eling manungsa bakale mati. Eling-eling ning donya pira lawase. Eling-eling bondo donya ora langgeng, gesang langgeng namung derek Gusti. Eling-eling manungsa bakale mati. Eling-eling ning donya pira lawase. Eling-eling ora langgeng, gesang langgeng namung derek Gusti. Gesang langgeng namung derek Gusti. Gesang langgeng namung derek Gusti. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bangun roh kita mau menyembah Dia. Kita pujikan, Bapakku yang baik, Kau sangat kucinta. Bapakku yang baik, Kau sangat kucinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berhenti berharap padamu. Selalu nyata dalam hidup.
tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Engkau, Kau yang layak disembah, layak ditinggikan. Yesus, Yesus, Engkau baik,
Tiada yang seperti-Mu Allahku, Engkau luar biasa, Engkau ajaib. Haleluya, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Shikala bala 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 bala. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Yesus, Yesus. Ajaib, ajaib. Allahku. Glory, glory. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, mulialah Engkau, mulialah Engkau, Allahku, Yesus, haleluya. Engkau baik, Engkau heran. Shigala bala 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 bala. Shigara baya bala 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 bala. Shigara baya bala 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 bala. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Sungguh Tuhan, Engkau Allah kami yang baik, dan bahkan sangat baik dalam kehidupan kami. Kasih setiamu tidak pernah berakhir, dan semakin hari semakin baru Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu, buat segala kasih dan kemurahan-Mu. Sungguh tidak ada Allah yang seperti Engkau. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang heran, dan Engkau Allah yang luar biasa. Dalam segala hal kami tidak akan pernah berhenti berharap hanya kepadamu. Karena kami tahu pertolongan kami datangnya hanya daripadamu.
Tuhan, di saat-saat seperti ini kami hanya ingin lebih dekat kepadamu. Tuhan, di saat seperti ini kami tak mau jauh darimu. Tetapi justru di saat-saat seperti ini kami ingin lebih lagi di dalam Engkau Tuhan. Kami ingin membangun roh kami ingin membangun hubungan kami dengan Engkau lebih lagi Tuhan. Karena bagi kami Engkau segalanya Tuhan. Engkau luar biasa, Engkau baik. Tidak ada Allah yang sepertimu. Yesus Kristus namanya. Kami bersyukur, kami bangga, kami bahagia menjadi milik-Mu ya Tuhan. Terus pegang erat tangan kami dan gandeng kami. Jangan pernah Engkau lepaskan ya Tuhan. Kami percaya kami bisa melewati semuanya. Asalkan Engkau ada selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya Engkau menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau memberikan hati kami yang terbaik untuk Engkau taburi benih firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, shalom. Bapak Ibu Saudara sekalian, di awal bulan Juni kita ketemu lagi untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya berharap semua baik, semua sehat, semua diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, baiklah kita akan membaca dalam kitab Kisah Para Rasul. Ada dua bagian yang diulang dalam rentang yang berdekatan, yaitu tentang cara hidup jemaat yang pertama. Cara hidup jemaat yang pertama itu ada di pasal yang kedua, dan kemudian diulangi lagi dengan mirip-mirip ya saudara di pasal yang keempat ayat 32. Kisah Rasul 2 ayat 41 dan Kisah Rasul 4 ayat 32. Jadi Kisah Rasul 2 ayat 41 dan Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 32 tentang cara hidup jemaat. Mengapa di bagian ini diulang dalam jarak waktu rentangnya berdekatan? Ya, tentu kalau ada hal seperti ini, maka kita melihat bahwa Lukas ya sebagai penulis kitab ini merasa ada sesuatu yang perlu ditekankan tentang cara hidup jemaat ya. Cara hidup jemaat ini ditulis sampai 2 kali dalam 2 perikop dengan rentang waktu yang sangat berdekatan. Tentu kalau kita sebagai penulis ya, kita ingat sesuatu yang penting, kita akan segera masukkan itu dalam pokok pikiran. Kemudian kita mengingat hal tersebut kembali, lalu kita tuangkan kembali sebagai pokok pikiran berikutnya dengan tema yang sama. Ini kita melihat ada satu hal yang penting, emphasize, penekanan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, coba kita lihat. Saya akan membaca ayat yang ke-32 tadi, pasal 4 saja ya. Kalau saudara mau membandingkan, saudara bisa baca pasal 2 ayat 41 sampai 47. Tapi saya akan baca pasal 4 ayat 32 sampai 37. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Iya,
Saya baca sampai di situ aja ayat 35 ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kita melihat cara hidup jemaat yang pertama itu diawali dengan satu kalimat yang menyentak sekali. Ya, segala sesuatu dari kepunyaannya adalah kepunyaan mereka bersama, ya. Tidak ada yang miliknya sendiri, tapi segala sesuatu adalah milik bersama. Ya. Aku pakai apa yang engkau punya, silahkan pakai apa yang aku punya. Ini luar biasa. Ya, ketika tadi malam saya berdiskusi dengan Ibu Gembala, Bu Sasan berkata, iya kok itu kan di waktu zaman gereja mula-mula, zaman Kisah Para Rasul. Iya. Kemudian saya jawab seperti ini. Gereja akan sampai kepada taraf ini di akhir zaman. Ya, kapan? Kalau saudara seringkali mendengarkan lagu yang cukup lama dan cukup menjadi lagu favorit saya adalah waktu gereja bangkit di akhir zaman, semua orang kudus penuh kuasanya, mereka memberitakan firman-Nya, ku mau di sana. Nah, itu, ya. Saudara, ketika gereja bangkit di akhir zaman. Ya. Ketika gereja bangkit di akhir zaman. Gereja bangkit artinya apa? Gereja dipulihkan. Kita, Gereja Pantai Kosta di Indonesia percaya penyempurnaan gereja. Ada kesempurnaan gereja sebelum kedatangan Kristus. Gereja sebagai mempelai wanita Kristus akan disempurnakan menjelang kedatangan Kristus. Nah, itulah saatnya gereja yang mengalami hujan awal dan hujan akhir akan kembali seperti zaman rasul-rasul dahulu, akan penuh dengan kuasa, ya, dengan mujizat, dengan karunia yang melimpah-limpah yang luar biasa. Dan satu hal, segala sesuatu bukan miliknya sendiri tapi kepunyaan bersama. Dan ini menjamin pemerataan, ya. Itu sebabnya di sini dikatakan tidak ada yang kekurangan. Iya, jelas tidak ada yang kekurangan. Ayat yang ke-34, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena apa? Mereka saling berbagi. Ya, saudara sekalian, saling berbagi. Bisa terjadi, bisa. Karena apa? Tuhan Yesus sendiri dalam Matius 6 sudah mengatakan, kumpulkanlah hartamu di surga. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Itu kata Tuhan Yesus dalam Matius pasal yang ke-6. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa orang bisa memiliki pandangan bahwa aku tidak punya ini, semua milik bersama? Kenapa orang bisa sampai kepada pokok pemikiran seperti itu? Satu hal jawabnya adalah karena fokus mereka, hati mereka ada di surga. Harta mereka adalah harta surgawi, bukan harta duniawi. Mereka fokus kepada harta yang ada di surga. Ya, mengumpulkan harta di surga. Bagaimana caranya? Dengan berbuat baik, dengan memberikan sedekah, dengan berkorban, memberikan persembahan. Ya, mereka menjual tanah, bahkan dikatakan di sini menjual tanah, jual rumah, dan hasilnya diletakkan di depan kaki rasul-rasul, ya, untuk pekabaran Injil, untuk dibagi-bagikan kepada mereka yang membutuhkan sesuai keperluannya. Ayat 36. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang, ya, dikatakan setiap orang, tidak dipilih-pilih saudara, ya, setiap orang sesuai dengan keperluannya. Kenapa saya katakan tidak dipilih-pilih, tidak pakai tebang pilih, oh ini dikasih, oh itu tidak usah dikasih, nggak bisa. Karena apa? Orang masing-masing punya keperluan sendiri.
Kita tidak bisa tebang pilih seperti itu. Oh ini, oh ketoke sugih, gak usah dikei. Oh iki ketoke gak duwe, iki sing dikei. Tidak bisa seperti itu. Setiap orang perlu diberikan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Ya, ini namanya pemerataan. Dibagi-bagi rata sesuai dengan keperluannya. Saya mau tanya, ada Bapak Ibu Saudara di sini yang tidak punya keperluan? Tidak ada. Semuanya punya keperluan. Berilah, nggak apa-apa, mau diapain tidak menjadi masalah. Yang penting prinsip pemerataan dan keadilan itu dilaksanakan. Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ternyata ini adalah masalah sudut pandang. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jemaat yang mula-mula mereka mengumpulkan harta di surga, fokusnya kepada surga, bukan dunia. Ketika rekaman ini diambil, Bapak Ibu Saudara sekalian, Amerika lagi kacau. Saya menyaksikan itu di media sosial bagaimana ya seorang pedagang emas dari Hong Kong, tokonya begitu megah yang ada di NYC di New York sana, semua full kaca, ya perhiasan-perhiasan di sana dijarah habis, ya lokasinya dihancurkan, hancur, dijarah. Saudara, semuanya toko-toko dijarah habis. Ya tidak pandang bulu di sana, padahal itu negara maju. Ada toko alat musik, apa yang mau dijarah? Ya, piano, aduh. Saya sangat ngeri melihat seperti itu. Mirip kejadian di 98 lah, katakanlah seperti itu saudara ya. Mirip. Itu terjadi di Amerika. Kalau sudah seperti itu kita baru tahu, oh iya, ternyata Tuhan Yesus benar. Kenapa jangan numpuk harta di dunia? Pencuri bisa mencurinya, penjara bisa menjarahnya. Ya, saudara, saya bisa membayangkan bagaimana pengusaha ya, yang dari Hong Kong, orang Cina, ya, itu mereka dari kecil sudah diajari kerja. Dari kecil. Dari usia yang sangat kecil, saya sudah diajari dagang, jual obat, ya saudara ya. Saya ingat saya punya toko ukurannya luar biasa, 0,5 meter kali 0,5 meter. Itu ada di lemari bagian bawah. Ya, mungkin Bu Lydia masih ingat itu. Saya katakan toko mini, sangat mini karena ukurannya cuma 0,5 meter kali 0,5 meter, ya, karena lokasinya cuma di lemari bagian bawah, ya. Saudara, mungkin bekasnya masih ada itu di Merak-Urak, tulisannya juga mungkin masih ada. Ya, kapan-kapan saya akan upload itu untuk jadi kenang-kenangan. Orang Cina dididik dari sejak muda, sangat belia, sudah diajari dagang. Ngumpulin sedikit-sedikit seperti Patrick ya, sudah diajari jual ini, jual itu. Ngumpulin dari sedikit-sedikit terus didadekke apa saudara ya, modal. Jadi kalau prinsip kami begini, untung 100.000 tidak dipakai semua untuk royal, enggak. Untung 100.000, 50.000 simpen tabung, ya 30.000 untuk nambah modal, 20.000 lah untuk senang-senang ya, jijai. Prinsipnya seperti itu, orang Cina seperti itu. Makanya kalau dulu waktu zaman-zaman saya masih kecil dikatakan begini, wong Cina perinciane ono, ya. Jadi semua dirinci, ya, semua dirinci. Jadi kita tidak untuk 100.000 buat foya-foya 100.000 enggak, 50% tabung, 30% buat nambah modal kerja, baru 20% bolehlah untuk senang-senang ya, untuk shopping saudara ya. Nah, begitu prinsipnya. Nah, ketika semua sudah numpuk jadi gede, lalu tiba-tiba dijarah. Rasanya itu sakitnya di mana-mana saudara. Sakitnya itu di sini, sakit di mana saja. Yesus benar sekali. Jangan kumpulkan harta di bumi. Coba kita akan lihat saja. Matius pasal yang ke-6. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya.
Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Haleluya. Luar biasa. Karat, ngengat, karat, ya. Apakah emas bisa berkarat? Dulu waktu kami angkatan 36 Beji, kami masih diajar dengan almarhum Bapak Theophilus Karunia Jaya. Kami sangat beruntung bisa diajar oleh beliau, ya saudara. Saya masih ingat ada buku-bukunya tentang Glasnost Perestroika waktu itu, saya masih simpan ya, tentang Gorbachev, tentang tembok Berlin, dan tentang luar biasa. Beliau menghubungkan peristiwa-peristiwa yang update waktu itu, dihubungkan dengan kebenaran Alkitab. Dan dalam salah satu pelajarannya, Om Tekok J bilang begini, saya ingat, bagaimana mungkin emas bisa berkarat? Beliau berkata, kalau perang kimia terjadi, emas itu bisa berkarat. Wah, ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kumpulkanlah banyak harta di surga. Supaya apa? Hati kita ini loh ada di sana. Ya, kita tidak terlalu ambil pusing dengan penjarahan, dengan pencurian, dengan perampokan, dengan gendam, dengan begal dan sebagainya. Karena apa? Harta kita banyaknya di surga. Hati kita sudah melekat ke sana. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Kisah Rasul kita kembali ke sana. Kisah Rasul pasal yang ke-6 tadi. Oh maaf, Kisah Rasul pasal yang ke-4 tadi, cara hidup jemaat. Bagaimana mungkin seperti Ibu Gembala? Orang bisa menganggap semua harta itu milik bersama. Mungkin terjadi ketika hati kita sudah diubahkan. Pola pikir kita sudah diubahkan, sudah berubah. Dengan apa? Dengan kesempurnaan gereja. Ketika hati kita melekat ke surga, maka semuanya akan terjadi, semuanya akan mungkin. Ya, kita bisa menganggap ini cuma titipan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada polemik tentang perpuluhan. Ya, ini sepertinya masalah yang digoreng-goreng sehingga tidak selesai-selesai. Ya, di grup-grup, ya entah di grup apa, di grup Pantai Kosta ini, Pantai Kosta itu, selalu ada yang mengatakan perpuluhan tidak alkitabiah, ya, perpuluhan tidak wajib, dan sebagainya dan sebagainya. Ya, saudara. Saya mau katakan sama saudara, kami dididik untuk mengembalikan perpuluhan sejak kecil oleh papa mama, oleh papi mami. Dan sampai dengan saat ini pengalaman pribadi ya saudara ya. Kami masih mengembalikan persepuluhan dengan cara masing-masing. Ya. Saya masih mengembalikan persepuluhan. Bagaimana dengan polemik katanya, ini ayat ini mematahkan Maleakhi 3:10 dan sebagainya. Bagi saya pribadi, perpuluhan itu perlu. Mengapa? Ya. Karena mengajari kita bahwa semua penghasilan kita, semua harta kita itu bukan milik kita sendiri tetapi cuma titipan. Ya, titipan Tuhan. Atau dalam mobil yang saya pernah lihat, di mobil omprengan, mobil angkutan umum, titipan ilahi. Ya. Titipannya Tuhan, bukan milik kita. Itu loh, perpuluhan mengajarkan seperti itu. Itu nilai, value yang kita ambil. Jangan hanya berkutat kepada ini alkitabiah, ini tidak alkitabiah. Oh, ini pendeta Pantai Kosta ini ngerampok begini begitu. Tidak. Ya. Saya membaca artikel yang luar biasa bagus. Dalam bahasa Inggris yang saya artikan kurang lebih begini. Perpuluhan itu mengajarkan kita bukan sebagai owner untuk harta benda, bukan sebagai owner, pemilik, tapi sebagai steward, pengelola. Ya. Perpuluhan mengajari bahwa kita tidak memiliki hal itu. Tidak, tapi kita mengelola itu. Ya, sampai dengan saat ini saya, Ibu Gembala, anak-anak kami, semuanya
mengembalikan persepuluhan. Ya, kami tidak peduli mau polemik, mau apa, enggak. Perpuluhan jalan terus. Ya, terserah saudara mau mengembalikan atau enggak, it's up to you. Tapi pengalaman kami, pengalaman pribadi, perpuluhan mendidik kita untuk menganggap semua harta itu bukan milik kita, tidak sebagai owner, tapi sebagai pengelola, dan luar biasa manfaatnya. Ya, puji Tuhan. Masih mau mengembalikan persepuluhan? Mau jemaat? Amin. Apakah perpuluhan sesuai dengan firman Tuhan? Gimana jawabannya? Mana jawabannya? Halo? Apakah perpuluhan sesuai dengan firman Tuhan? Jawab. Oh, sesuai ya. Sesuai. Luar biasa. Oh, sesuai. Apakah saudara mau mengembalikan persepuluhan bagi pekerjaan Tuhan? Haleluya. 100% mereka menjawab mau. Luar biasa ya. Puji Tuhan. Nah, saudara sekalian, kita lihat di sini. Bagaimana ya, dari pelajaran di sini saudara, bagaimana mungkin kita bisa masuk kepada segala sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, bukan miliknya sendiri. Orang 10% disuruh kembalikan susah. Polemik, debat Alkitab, debat kusir, muter-muter, ya. Pakai argumentasi ini, Yesus tidak mengajarkan perpuluhan, katanya begitu. Ya. Enggak. Ya kalau kita merasa memiliki, ya oke, terserah. Tapi kalau saudara mau menuju kepada kisah Rasul, cara hidup jemaat, satu kali saudara ketika Tuhan menjamah, lalu kita memiliki pandangan segala sesuatu adalah kepunyaan bersama, kita tidak kaget. Ya, kita tidak kaget. Kamu punya apa, aku bisa pakai, aku bisa ambil sesuai dengan keperluan. Aku punya apa, kamu bisa pakai, kamu bisa ambil. Ya, luar biasa. Kalau ini terjadi tidak ada yang kekurangan. Alkitab berkata tidak ada yang kekurangan di antara mereka. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat di sini ayat 33. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Barusan kita merayakan hari Pantekosta, ya, hari turunnya Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan kuasa yang besar, sekali lagi ini ada kaitannya dengan kebangkitan gereja, kesempurnaan gereja. Waktu gereja bangkit di akhir zaman, semua orang kudus penuh kuasanya. Mereka memberitakan firman-Nya, ku mau di sana. Haleluya. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau di sana ya. Kita berdoa, kita berharap kita masuk dalam kesempurnaan gereja dan kita ada di sana. Ya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kuasa yang besar. Kenapa ada kuasa yang besar? Karena ini Roh Kudus. Ya, Roh Kudus adalah dunamos. Ya, dari kata dinamit. Muncul kata dinamit. Berasal dari kata dunamos. Kuasa untuk merubah. The power to change. Ya, kuasa untuk merubah. Saudara, kalau dinamit itu ledakan ya, biasanya untuk pertambangan-pertambangan yang besar. Mereka untuk mendapatkan bahan tambang itu mereka pakai dinamit. Ya. Ledak, daya ledakannya menghancurkan material-material kemudian bisa dipakai. Itu kekuatan sebuah dinamit, dunamos. Dengan kuasa yang besar mereka memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan kuasa yang besar, ya, mereka hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Puji nama Tuhan, gereja bangkit, gereja penuh dengan kuasanya, dan kita mau ada di sana.
Katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita. Milikilah perspektif yang baru tentang harta benda kita. Milikilah pengertian yang baru tentang persepuluhan. Bukan masalah 10% no, tapi itu mendidik kita untuk menyikapi segala kepunyaan kita bukan sebagai owner, tapi sebagai steward, bukan sebagai pemilik, tapi sebagai pengelola, manajer, ya, pengatur. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan hari ini. Kami mulai diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, memuji menyembah Engkau, mendengarkan firman-Mu. Dan kami berdoa saat ini untuk rekan-rekan kami gereja HOG yang ada di Batam. Tuhan tolong jamah mereka sembuh dari COVID-19. Berikan kekuatan untuk gembala, sidang jemaat secara keluarga semua yang ada di sana Tuhan. Terima kasih. Berikan kekuatan juga untuk kami semua yang ada di tempat ini. Untuk setiap dokter, perawat, mereka yang bertugas di garis depan untuk merawat pasien-pasien COVID. Tuhan tolong berikan kekuatan dan kesehatan supaya mereka boleh, oh Tuhan Yesus, menjadi berkat. Pelayanan mereka menjadi berkat bagi kesembuhan banyak orang. Terima kasih. Akhirnya kami serahkan kota kami Tuban ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong supaya Tuban diselamatkan, Tuban dihindarkan dari malapetaka mara bahaya. Tidak banyak pasien COVID-19 yang positif. Dan juga Tuhan menjamah, menyembuhkan mereka yang sudah positif. Tuhan tolong ODP, PDP dimanapun mereka berada. Di setiap kota, kecamatan, di Kabupaten Tuban, Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Mereka harus berada di luar rumah. Mereka harus bekerja, berkati, sertai, lindungi. Jauhkan dari malapetaka mara bahaya, sakit penyakit. Berikan kekuatan kesehatan sampai tiba saatnya Tuhan mempertemukan kami kembali di Ka'bah-Mu yang suci ini, di gereja-Mu. Kami boleh bersama-sama berkumpul, memuji dan menyembah Tuhan. Dan terutama Tuhan, kami berdoa saat ini untuk setiap ilmuwan kesehatan yang ada di seluruh dunia Tuhan, supaya mereka bisa berikan hikmat akal budi untuk segera menemukan vaksin COVID-19. Sehingga kami boleh hidup dengan bebas. Nama Tuhan dipermuliakan dan dibesarkan. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya anugerah berkat damai dan sejahtera, sukacita dari Allah Bapa di surga, kasih dan sayang Tuhan Yesus serta persekutuan di dalam Allah Roh Kudus akan tinggal menyertai kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara diberkati, disertai Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih